100 hari Jokowi memang telah lewat. Dan kemarin saat 100 hari, ada beberapa prediksi bahwa ada terdapat 3 menteri yang akan dicopot. Juga sekarang dinilai ada beberapa menteri yang akan dicopot ataupun kena reshuffle karena kerap banget bikin gaduh. Siapakah mereka? Wasekjen DPP Partai Perindo, Perkasa Alam, memprediksi menteri yang akan terkena reshuffle di Kabinet Indonesia Maju merupakan menteri-menteri di mana mereka yang minim prestasi dan juga sering bikin gaduh. Menteri yang diprediksi oleh Perkasa diantaranya seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli. Menurut Perkasa, di Kementerian BUMN sering terjadinya musibah yang merupakan warisan dari menteri-menteri sebelumnya. Dan saya melihat belakangan ini paling sering sekali dilanda musibah itu Kementerian BUMN. Walaupun kita tidak bisa menunjuk Erick Thohir yang bersalah, tapi karena ini sebab akibat dari yang lampau, dia juga harus dapat memikul tanggung jawab tersebut. Ujar Perkasa Alam kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 21 Februari. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kata Perkasa, merupakan menteri yang sering banget bikin gaduh di masyarakat. Seperti itu karena apa? Karena pernyataannya. Apalagi Sri Mulyani sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal, seperti akhir-akhir ini adalah pajak asap kendaraan. Kalau memang menteri itu sudah merasa tidak mampu karena bebannya begitu berat, baiknya dia legowo aja gitu loh, jangan dipaksakan. Apalagi ada isu dia mau mengenakan pajak asap knalpot. Janganlah kayak begitu. Kalau memang kita nggak ada pemasukan lain, ya jangan mengada-ngada gitu, kan kasihan rakyat. Tegasnya. Sedangkan untuk Menteri Yasona Lauli sering mengeluarkan pernyataan yang blunder, di mana sering membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Menteri yang berpolemik itu kan kalau saya melihat ada pengaruh dari psikologis beban tugas mereka. Ya akhirnya beban itu dia lontarkan ke masyarakat. Sebaiknya seorang pejabat pemerintah khususnya seorang menteri ini jangan melemparkan unek-unek itu ke masyarakat. Lebih baik dia bicara langsung dengan atasnya dia. Pungkasnya. Namun, ada pula pendapat lain dari pengamat politik di mana ia berasal dari Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Ujang Komarudin. Ujang Komarudin menilai ada 2 menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang layak untuk segera di-reshuffle. Nah, dalam catatan Ujang itu, menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan juga Menteri Agama Menak Fahrul Razi. Kedua menteri tersebut dianggap telah mencoreng citra baik pemerintah dengan tindakan dan ucapan-ucapannya yang selalu bikin gaduh. Yang terburuk kan ada Menkumham dan juga Menak. Hanya mereka yang kena reshuffle. Begitu kata Ujang saat dihubungi oleh redaksi pada hari Selasa 18 Februari. Namun kendati demikian, dia meyakini Jokowi tidak akan berani untuk mengambil keputusan secara sepihak, di mana ia akan mencopot jabatan dari kedua menteri tersebut. Hal tersebut dikarenakan Presiden RI ke-7 itu banyak berhutang budi dalam mempertahankan kekuasaan. Belum lagi jika dihitung dengan faktor keberhasilan memenangkan pemilu 2019 kemarin. Ya, tapi persoalannya adalah Jokowi tidak akan pernah berani ganti mereka berdua. Jasa mereka pun banyak ke Jokowi, ujar dia. Menurutnya, Yasona telah berjasa untuk memecah Partai Golkar dan juga P3 pada periode pertamanya, yang mana pada 2014, kedua partai tersebut mulai oposisi kemudian berbalik menjadi koalisi pemerintahan. Direktur Indonesia Political Review itu juga menjelaskan alasan kedua menteri itu sudah tidak pantas lagi untuk menjabat, dikarenakan sempat menghembuskan hal-hal kontroversial ke muka umum. Misalnya saja Yasona Lauli yang diduga turut melindungi tersangka suap caleg PDIP Harun Masiku dari kejaran KPK. Sayangnya Ujang juga enggan merinci jasa apa yang telah diberikan oleh Fahrul Razi kepada Jokowi. Ia pun banyak melakukan hal-hal kontroversial. Yasona dianggap melindungi Harun Masiku, Fahrul pun banyak juga kebijakan aneh. Dan publik menilai hal ini pun sama. Ujang pun juga menyarankan Jokowi untuk bersikap lebih berani sebagai pemegang tongkat pemerintahan. Menurutnya, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan juga memberhentikan menteri. Sehingga jika pembantu presiden ini dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas oleh publik,
ya seharusnya bisa segera diganti dengan pejabat publik lain yang lebih memiliki kapabilitas. Sebelumnya, lembaga survei dari Indobarometer juga menyebut bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai menteri terbaik dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Direktur Eksekutif M. Kodari juga mengatakan, dalam survei tersebut Indobarometer meminta responden menyebutkan nama menteri yang telah mereka kenal. Hasilnya 10 menteri yang paling banyak disebut adalah Prabowo Subianto dengan angka sebesar 18,4%. Nah, survei ini diungkapkan tentang tingkat popularitas dan juga kinerja dari para menteri dalam 100 hari pemerintahan kerja Joko Widodo di periode kedua ini. Kemudian selanjutnya, selain Menteri Prabowo Subianto sebagai menteri yang paling populer dan juga memiliki kinerja yang paling baik, selanjutnya ada Sri Mulyani yaitu sebesar 10,6%, Erick Thohir 8,2%, Mahfud MD 7,9%, Nadiem Makarim 5,3%, Luhut Binsar 5,2%, Tito Karnavian 5%, Muldoko 3,2%, Edi Prabowo 2,5%, dan Pramono Anung 2,2%. Nah, juru bicara Presiden Fadjrul Rahman pun juga ikut berkomentar tentang isu adanya reshuffle kabinet. Ia memastikan tidak akan ada reshuffle di Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat ini. Dan ia juga membantah isu akan adanya menteri yang dicopot seperti ramai beredar di media sosial. Fadjrul meminta seluruh menteri itu agar bekerja seperti biasanya. Untuk itu, Fadjrul juga meminta semua menteri melaksanakan pekerjaannya seperti sebelum-sebelumnya. Dan menteri dipersilakan untuk melaksanakan rencana kerja, dan presiden pun akan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing menteri. Isu reshuffle pertama kali memang dilontarkan oleh pendukung Jokowi lewat media sosial. Sebelumnya, relawan Jokowi bernama Dede Budiarto menyebut akan adanya reshuffle di Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat ini. Melalui akun Twitternya @kangdede78, ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor bersama dengan influencer dan juga artis-artis para pendukung Jokowi pada hari Selasa, 18 Februari yang lalu. Ia pengen cerita hasil pertemuan dengan Jokowi, pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya sih akan ada reshuffle, tunggu saja. Menteri yang kinerjanya nggak bagus bakalan dicukupkan. Begitu tulis Dede. Kabinet Indonesia Maju dilantik pada 23 Oktober 2019 kemarin. Dan Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan 34 nama menteri dan 4 pejabat setingkat menteri dalam kabinet tersebut. Dari jajaran nama kabinet terdapat 17 nama tokoh non-partai dengan latar belakang mulai dari akademisi, TNI, mantan Kapolri, hingga pengusaha. Sementara untuk 21 lainnya datang dari partai pengusung Jokowi Ma'ruf seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, P3, serta Gerindra yang mulai merapat jelang pengumuman kabinet. Politikus PDIP, Effendi Simbolon menyarankan Joko Widodo segera mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Hal ini dikatakan Effendi dalam diskusi polemik bertajuk 100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta pada hari Sabtu 8 Februari. Ini harus dikoreksi karena saya tak tahu Jokowi begitu senang melihat Sri Mulyani. Menurut saya harus diganti agar ada kesegaran pasar, ujar Effendi. Effendi juga menilai saat ini Indonesia masih defisit anggaran mencapai 400 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2019 tembus 353 triliun rupiah. Defisit tersebut mencapai 2,2% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia menyebut salah satu faktor terhambatnya laju pertumbuhan karena adanya likuiditas. Karena itu, kata Effendi, Jokowi harus segera mengganti Sri Mulyani sehingga ada kesegaran kondisi pasar khususnya di sektor keuangan, sebab kondisi pasar sedang landai. Ini masalahnya ada kesegaran pasar, karena pasar ini sekarang sudah landai, tidak ada lagi gairah pasar karena adanya likuiditas. Begitu katanya.